Puji nama Tuhan, Shalom. Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Sebentar saya akan menyapa setiap jemaat Tuhan, sahabat, teman-teman, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang berada di rumah, di tempat-tempat dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan menyertai, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi setiap kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami mau terus tetap katakan bahwa Engkau baik buat kami. Tidak ada kasih yang terbesar seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya melalui acara kami ini Tuhan, ibadah kami di rumah-rumah ya Tuhan, Engkau Allah melawat setiap kami, Engkau Allah memulihkan setiap kami, Engkau Allah memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan acara ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Sama-sama katakan. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Mari kita angkat tangan kita katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Badai topang dunia, katakan Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Mari lambaikan tangan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Boleh kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Sekali lagi. Ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan tempat, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan.
Engkaulah yang menjadi kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Sekalipun badai boleh silih berganti dalam hidup kami, satu hal ya Tuhan, Engkau merancangkan semua yang baik terhadap kami. Dan Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Kau Allah perisai bagi kami Tuhan. Mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Berkatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatanmu. Tuhanlah yang menjadi perisaimu. Allah penolong kami. Allah perisai kami. Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Janji-Mu ada di dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Haleluya. Mari dengan iman kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan janji-Mu, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Amin. Yang Kau berikan, iya Tuhan. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita angkat tangan kita, katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku. Oh janji-Mu, janji-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku Tuhan. Tenangkan jiwaku. Sekali lagi katakan, sambil mengangkat tangan kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
janjimu di dalam pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan ya Tuhan, yang kau berikan bagi setiap kami. sampai kapanpun Ya, ku kan kami akan tetap bertahan karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri di tengah badai Yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan Pendirian Tuhan di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri Di tengah badai. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat tanganmu, sembah Dia. Yang kau berikan Amin Tuhan. sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu. Sekali lagi sama-sama. Kami kan berdiri di tengah badai Tuhan Yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus Tuhan. Selalu menopang. Karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau Yesus yang menopang. Kau Yesus yang menopang hidup kami. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat sembahmu kepada Tuhan, angkat pujianmu. Katakan dengan mulut bibirmu bahwa Tuhanlah yang menjadi perisai. Oh, Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kau kekuatan bagi kami. Kau perisai bagi kami, Bapa. Tempat perlindungan, tempat kubu pertahanan. Yesus namanya. Haleluya. Mari bebaskan roh kita menyembah kepada Tuhan. Kira laba ya syandar labo. Kira laba ya syandar laba ya Yesus.
pertolongan kami, kemenangan kami, Yesus namanya. Apapun keadaan yang terjadi saat ini, kita boleh melihat di luar sana banyak hal yang menakutkan bagi setiap kita. Tapi saat ini saya mau katakan kepada setiap kita bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan andalan kita satu-satunya. Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini selain hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Tuhanlah yang menjadi perisai dalam hidup kami, kekuatan kami, tempat perteduhan kami, satu-satunya Allah kami yang kami percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan, Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. bukan berdiri Di tengah badai. dengan kekuatan Amin Tuhan. yang Kau berikan. Sampai kapanpun Sampai kami mau kapanpun terus bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi katakan sama-sama, karena Yesus Selalu menopang. angkat tangan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Bila setiap kami berkata, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Kaulah satu-satunya yang sanggup menolong kami. Kami boleh memiliki banyak rencana, tetapi sungguh keputusan-Mu lah yang terlaksana dalam hidup kami. Kami percaya setiap firman-Mu, janji-Mu tidak pernah Tuhan tidak tergenapi. Selalu ya dan amin. Engkau menciptakan kami untuk kami menjadi kesukaan bagi Engkau.
Biar lewat semua musibah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini, untuk membuat kami boleh kembali kepada kasih yang semula. Untuk kami boleh mengalami Tuhan kembali. Mengalami Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan tetap bertahan sampai kapanpun. Sampai kesudahannya. Tuhanlah satu-satunya pertolongan dan perlindungan kami. Waktu kami menyembah Tuhan, Engkau hadir dengan kasih dan kemuliaan-Mu. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, yang menyaksikan acara ini Tuhan, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel bagi kami. Inilah waktunya Engkau sungguh-sungguh membuat perbedaan antara orang yang benar dengan yang tidak benar Tuhan. Biar kami terus boleh tinggal dalam kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah damai sejahtera menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam bersama-sama, mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bersetiap perkataanku menyenangkan hati-Mu. Dan setiap perkataan hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan acara ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bersama-sama katakan semua, amin. 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 Puji nama Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom semua bagi umat Tuhan dimanapun saudara berada yang menyaksikan acara ini. Saya percaya kekuatan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Nah, hari-hari ini saudaraku, kita sudah melihat apa yang terjadi yang sedang melanda seluruh dunia. Tidak hanya bangsa kita Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mengalami satu ketakutan dengan namanya virus corona, saudaraku. Itu menakutkan sekali. Tingkat kematian begitu tinggi, sangat tinggi sekali. Membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir menghadapi semua ini. Tapi tahu saudara, semua ini seizin tangan Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Saya tahu virus corona ini bukan Tuhan yang kasih, tapi diizinkan Tuhan. Kenapa saudaraku? Supaya semua umat ciptaannya kembali kepada kasih-Nya yang semula. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya menyampaikan tentang kembali kepada kasih mula-mula. Saudara, pertama kali Tuhan menciptakan manusia, itu ada di Taman Eden. Waktu belum ada dosa, begitu dekatnya Adam dan Hawa menikmati berkat Tuhan. Begitu enaknya Adam dan Hawa menikmati segala kebaikan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, sesudah mereka berbuat dosa, lalu mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tahu saudara, semua yang terjadi hari-hari ini yang diizinkan Tuhan, saudaraku. Lihat, secara khusus saya katakan virus corona. Ini sebenarnya seizin tangan Tuhan. Ada tujuannya, supaya manusia kembali kepada kasih yang semula. Saya sangat percaya, waktu Adam belum berbuat dosa, begitu bebasnya Adam dan Hawa menikmati berkat Tuhan. Begitu bebasnya Adam dan Hawa untuk bisa dekat dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan. Tetapi Alkitab katakan, sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosalah yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang takut dengan virus corona. Itu tidak salah. Karena di depan mata kita melihat banyak orang meninggal, saudaraku. Tapi dengar, virus corona ini ada batasnya. Tapi ada satu namanya virus yang begitu sebenarnya menakutkan. Dan ini yang paling berbahaya dari segala virus apapun. Namanya dosa. Dosa lah yang membuat nanti akan mengalami kematian kekekalan selama-lamanya yang namanya neraka. Oleh sebab itu, kita harus lebih takut berbuat dosa. Kalau saya percaya, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran akan Tuhan jagain. Katakan amin. Coba kita buka Alkitab kita sebentar. Di dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita. Yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah dapat, biar firman ini menjadi tuntunan bagi kita hari ini di tengah-tengah ibadah kita ini. Yang setuju katakan amin.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman ini berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, lalu kehilangan kemuliaan Allah. Kalau ada kemuliaan Allah dalam hidup kita, kemuliaan itu akan menjaga kita. Kemuliaan itu akan melingkupi kita. Ada satu firman Tuhan dalam Roma 8, ayat 28, boleh dibuka. Dalam Roma 8, ayat 28, berkata, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Firman ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya sangat percaya dengan maraknya virus corona yang sudah membuat kematian, kalau tidak salah, kemarin itu sudah sekitar 18.000 di seluruh dunia. Begitu menakutkan. Dan hampir 190 negara sudah kena dengan virus corona. Termasuk bangsa Indonesia yang sedang disorot oleh dunia. Begitu banyaknya, maraknya. Luar biasa. Dan membuat orang banyak takut. Membuat banyak orang khawatir. Tetapi kita percaya, hari ini firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, kejadian ini akan mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Lewat musibah ini saya percaya, seperti dikatakan oleh gembala pembina kita, Pentakosta ketiga, akan ada tuaian yang besar. Akan ada tuaian yang besar. Ini waktunya orang berbalik sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia, artinya apa? Kembali kepada kasih yang semula. Betapa pentingnya hari ini kita mengalami Tuhan. Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan takut dengan corona. Justru harus takut kita dengan Tuhan. Jangan berbuat dosa. Kita harus jauh dari dosa. Hari-hari ini banyak orang takut sekali dengan corona. Tidak salah. Tapi saya mengatakan, lebih takut kita berbuat dosa. Dosalah yang membuat manusia hilang kemuliaan. Kalau kemuliaan Allah tidak lagi dalam hidup kita, dengar saudaraku. Kalau kemuliaan Allah sudah tidak lagi dalam hidup kita, maka Tuhan akan jauh daripada kita. Kalau Tuhan jauh daripada kita, maka segala yang buruk pun bisa datang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan artinya kembali kepada kasih yang mula-mula. Katakan amin. Ada banyak cara Tuhan buat. Saya tahu kalau Tuhan berbicara menasihati kita, itu biasanya alat yang paling canggih Tuhan pakai adalah lewat situasi dan kondisi. Kalau saudara melihat virus corona yang belum pernah terjadi di mana-mana, beberapa tahun yang lalu namanya SARS, itu hanya sebagian negara. Tapi virus corona ini melanda semua bangsa, tidak terkecuali. Dan virus ini juga melanda orang kaya, yang sangat kaya, yang lumayan kaya, bahkan yang tidak punya apa-apa pun, semua sama rata. Ini sebenarnya kalau kita tanggap saudaraku, ini Tuhan sedang berbicara, ini Tuhan sedang menasihati kita dimanapun kita berada. Supaya setiap kita ini kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali mengalami Tuhan. Firman ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Ada satu lagi firman Tuhan yang sangat menguatkan saya. Boleh kita buka bersama-sama, baik saudara yang ada di rumah. Kita buka dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a.
Boleh kita baca bersama-sama? Firman Tuhan ini sangat memberkati saya dan juga memberkati saudara semua. Katakan amin. Mari kita baca dengan iman sungguh-sungguh 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Lihat kata yang terakhir, kembali lagi ada kata, bagi mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Firman ini berkata begini, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Tuhan ini saat ini ada di sorga. Yang percaya Tuhan ada di sorga, katakan amin. Tuhan ada di sorga. Saat ini Dia sedang menjelajahi seluruh bumi. Bumi ini berbicara dunia. Sedang menjelajahi seluruh bumi. Tahu arti kata menjelajah? Menjelajah itu berbicara, menilik, melihat, mengamat-amati dunia ini. Dia tahu negara mana yang paling susah sekarang. Itali. Dari sanalah keagamaan tentang Katolik. Tapi saat ini itu sedang dilanda. Lebih parah daripada China. Begitu mengerikan. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Mungkin juga saudaraku, saudara juga mungkin di rumah sedang ketakutan menghadapi corona ini. Mungkin kita khawatir, kita tidak hanya lagi takut dengan virus coronanya, tetapi semenjak ada peraturan dari pemerintah, bahkan diperpanjang sampai tanggal 29 Mei, nanti kita mungkin tidak bisa beribadah lagi, bebas seperti di ibadah raya biasa. Kita harus ibadah di rumah, dan tidak diperbolehkan lagi keluar. Ada beberapa provinsi yang sudah lockdown. Bangka Belitung saat ini sudah lockdown, nggak bisa lagi. Transportasi baik apapun tidak bisa lagi. Akan semakin parah keadaannya. Mungkin saudara yang punya uang masih bisa bebas saudara mempergunakan uang saudara. Tapi dengar saudaraku, dengar. Bagi kita yang tidak mempunyai apa-apa, mungkin ekonominya tidak bisa. Kita pas-pasan. Kebutuhan kita sehari-hari mungkin cukup untuk 1 hari. Mungkin ada kebingungan. Mungkin ada ketakutan. Apa yang harus kumakan? Apa yang harus kuminum? Bahkan kita tidak lebih takut lagi pada corona. Tapi kita mungkin lebih takut apa yang harus saya makan ke depan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan itu melihat dari surga saat ini. Siapa yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Firman ini berkata, Ia akan melimpahkan kekuatannya hanya bagi orang yang bersungguh hati mencari Dia. Bersungguh hati mencari Dia artinya kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya mengajak saudara dimanapun berada saudara, baik yang di rumah atau setiap saudara yang membuka channel ini, dengar saudaraku, kita harus lebih takut kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Kita boleh takut mungkin atau khawatir menghadapi segala sesuatu. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita ini takut kepada corona awalnya. Tetapi dengan diperpanjangnya libur, lalu ada orang ketakutan tentang ekonomi. Saya pun mulai berpikir tentang hal ini. Bagaimana dengan orang yang pas-pasan? Makan apa dia di rumah? Ini justru lebih menakutkan. Gereja nggak boleh tinggal diam. Oleh sebab itu gereja harus bangkit. Gereja harus mengalami mula-mula, kasih mula-mula. Kita semua yang menyaksikan acara ini harus kembali kepada sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh datang sujud di kaki Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dan saya juga mau mengingatkan setiap kita, kalau ada saran dari pemerintah untuk kita banyak diam di rumah dan tidak bisa beribadah bebas seperti biasa, saya mau katakan bagi kita, itu bukan kesempatan untuk kita mungkin banyak nonton. Itu bukan kesempatan untuk kita mungkin main-main handphone. Kalau pemerintah larang kita untuk banyak masuk dalam kerumunan yang banyak, itu waktunya bagi kita untuk banyak berdua dengan Tuhan di rumah. Jadilah bijak, pergunakan waktu yang ada. Saya sangat percaya, kalau kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab 100% atas hidup kita.
Dia akan mencukupi segala keperluan kita. Dia akan menjaga kita. Yang paling penting, kembali kepada kasih mula-mula. Apa arti kembali kepada kasih mula-mula? Dulu pertama Anda jatuh cinta kepada Tuhan, mudah sekali kita nangis. Menyembah sebentar nangis. Mungkin ini hari-hari ini sudah mulai hilang. Saya mengajak saudara, kembali alami ini. Ini waktunya untuk kita mengintrospeksi diri. Enggak saatnya lagi seperti bangsa ini, saling menyalahkan. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini waktunya kita kembali, alami Tuhan. Bersatu. Bersatu dalam Tuhan. Suami istri, rukun. Anak-anak rukun. Kalau gereja mengalami kasih mula-mula, saya percaya gereja punya pengaruh yang besar atas bangsa ini. Karena Alkitab berkata, 2 orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau gereja berdoa, tapi doa seperti apa? Doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang benar. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang mengalami kasih mula-mula. Saya mengajak setiap kita, biar melalui kejadian ini, untuk kita kembali, boleh melihat diri kita. Raja Daud menulis di dalam Mazmur 26, Daud berkata, Tuhan, selidikilah aku, lihat hatiku, biar mataku tertuju kepadamu. Banyak orang Kristen hari ini nggak bisa lagi melihat Tuhan. Tapi ini waktunya kita kembali boleh melihat Tuhan. Anda lagi berdiri, Anda lagi duduk, Anda mungkin lagi di kamar, Anda bebas melihat Tuhan. Anda bisa bebas bertatapan dengan Tuhan. Dosa yang membuat itu. Dosa yang membuat itu. Sehingga kita tidak bisa lagi intim dengan Tuhan. Tapi Daud waktu dia berbuat dosa, Daud berkata, selidikilah aku, lihatlah hatiku, biar mataku tertuju kepadamu. Biar melalui acara ini, ibadah ini, saudara yang menyaksikan acara ini, suami istri, anak-anak, ini kembali waktunya kita kepada Tuhan. Ini waktunya kita kembali untuk mengalami kasih mula-mula. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, saya rindu kita sebentar, izinkan Tuhan melihat hati kita. Mari, taruh tangan kita di dada kita. Waktu kami menaruh tangan di dada kami tanda membuka hati kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami terlampau khawatir. Ampuni kami kalau kami terlampau takut menghadapi yang terjadi saat ini. Waktu kami khawatir, waktu kami takut, itu tanda kami kurang percaya akan penyertaan-Mu. Tetapi kami sungguh percaya untuk kami, waktu kami mengalami kembali kasih yang mula-mula itu, kembali kami boleh intim dengan Tuhan. Maka Engkau berjanji, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun berada Tuhan. Di rumah-rumah, dimanapun saudara yang menyaksikan acara ini. Ini waktunya untuk engkau berdamai dengan Tuhan. Alamilah Tuhan. Firman Tuhan sudah begitu tegas mengingatkan kita. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Ia melimpahkan kekuatannya. Tahu saudara kekuatannya berbicara apa? Kekuatannya berbicara perlindungannya. Kekuatannya berbicara penyertaannya. Penyertaannya sempurna atas kita. Ini waktunya kami untuk menyelidiki hati kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku. Amin Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat tangan kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, oh Tuhan, mari yang berjuang sampai kesudahannya, angkat tanganmu, katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini waktunya kami untuk datang kepada Tuhan. Mari, saudaraku semua yang menyaksikan acara ini, yang ada di rumah-rumah, atau dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan kita. Waktu kami mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan, kami sangat percaya Engkau akan turun tangan, menolong kami, mengurapi kami. Kalau hari ini firman-Mu menasihati kami, untuk kami boleh kembali kepada kasih yang semula, untuk kami boleh mengalami Tuhan kembali. Pertama kali Engkau menciptakan kami, untuk kami menyenangkan hati-Mu, untuk kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Tapi di hari-hari terakhir ini, kasih akan Tuhan semakin tipis. Kecenderungan hati manusia untuk berbuat dosa, kecenderungan hati manusia banyak untuk melakukan kejahatan, saling melukai satu dengan yang lain. Seizin tangan-Mu, kalau seluruh dunia sedang mengalami satu musibah dengan virus corona, kami percaya di dalam lindungan-Mu ada kasih. Di dalam Engkau sungguh ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Waktu kami gereja mau datang kepada Engkau mewakili bangsa ini, Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke hari ini sedang mengalami ketakutan yang berlebihan oleh karena virus corona ini Tuhan. Hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Dan bangsa kami ada di bumi ini, Indonesia ada di bumi ini. Engkau berjanji akan melimpahkan kekuatan-Mu, Engkau akan melimpahkan perlindungan-Mu, Engkau akan melimpahkan pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi Indonesia.
supaya Indonesia mengalami pemulihan, supaya bangsa ini mengalami pemulihan. Biarlah bangsa Indonesia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pertolongan kami hanya datangnya daripadamu. Bangsa ini bangsa yang kuat. Bangsa ini bangsa yang bersatu. Biarlah bangsa ini boleh kembali mengalami kasih yang mula-mula lewat gerejamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang menyaksikan acara ini, kau buka tanganmu saat ini. Alamilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Para suami, jadilah engkau menjadi imam dalam rumah tanggamu. Sungguh-sungguhlah engkau menjadi bapak bagi istri dan anak-anakmu. Kau para istri, jadilah istri yang bijak, menjadi penolong buat suami dan anak-anakmu. Hai anak-anak kami yang menyaksikan acara ini, jadilah engkau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menyembah Dia. Alami terus Tuhan. Biarlah lewat peristiwa ini, lewat musibah ini, kami boleh kembali mengalami Tuhan. Mengalami kasih yang mula-mula. Biarlah di rumah-rumah ada pujian penyembahan. Biar di lorong-lorong ada pujian penyembahan. Biar di komplek-komplek perumahan dimanapun berada ada pujian penyembahan. Di setiap daerah-daerah ada pujian penyembahan. Semua yang bernapas memuji menyembah Tuhan. Indonesia menyembah Tuhan. Mengeluh-elukan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hati kami teguh, Engkau nasihati kami, supaya kami boleh kembali mengalami Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kami, sehingga kami menjadi orang berkenan bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Dan kami percaya, perkataan kami, perkataan yang memberkati banyak orang di tengah-tengah kesulitan ini. Perkataan kami, perkataan yang memberkati bangsa ini. Apapun kata orang terhadap Indonesia, gerejamu berkata, Indonesia bangsa yang bermartabat di dalam Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Secara khusus, mari kita angkat tangan kita, saudaraku yang ada di rumah, bahkan saudara yang menyaksikan acara ini. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Damailah bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka, keluarga mereka, dimanapun berada. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan sudah mendengar doa kami. Bagi Tuhanlah segala hormat, segala pujian, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dan kalau kami mengakhiri ibadah kami ini, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari semua saudaraku yang menyaksikan acara ini, dimanapun saudara berada, angkat tanganmu. Alamilah Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan akan menyertai-Mu. Alamilah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, sukacita, perlindungan yang datangnya dari Tuhan menyertai saudaraku semua dimanapun saudara berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.